Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun kita masih bergumul dengan banyak pergumulan hidup ini, tetaplah semangat karena Tuhan akan menolong kita. Ya, hari ini kita berada di hari Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021. Dan kita berada dalam kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan di renungan harian saat ini. Baik, sebelum kita membaca firman-Nya, marilah kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang agung, Allah yang akbar, yang selalu bersama dengan kami, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Syukur kami naikkan untuk kesempatan yang indah yang Engkau nyatakan, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Dan sekarang kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Biarlah Engkau memberikan hikmat, menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh kami baca, kami renungkan, dan mengambil bagian dalam hidup kami, untuk menjadi pelita dan suluh di dalam langkah kami menjalani hidup di dunia ini. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, kita akan membaca kitab 1 Samuel pasal 19, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya, dan kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan, dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Demikian firman Tuhan. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, tema kita, tinggalkan kebencian. Toremi tu kamabirisan. Sahabat-sahabat Kristus, menyimpan kebencian seperti memelihara penyakit di dalam tubuh yang bisa kambuh sewaktu-waktu jika tidak diobati secara serius hingga tuntas. Saudara, kebencian Saul kepada Daud terus muncul. Dalam pasal 19 ini, secara terbuka, Saul mengumumkan ingin membunuh Daud, menantunya. Saudara, kebencian tersebut oleh karena Saul tahu bahwa akan ada yang menggantikan dia sebagai raja. Penyakit iri Saul dimulai karena ia tidak siap menerima dirinya sendiri. Anak-anaknya tahu persis siapa Daud, sehingga selalu mendukung Daud.
Mereka membujuk supaya Saul menerima Daud. Dan dengan terpaksa, Saul bersumpah demi nama Allah untuk tidak membunuh Daud. Saudara, Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja kepadanya seperti dahulu. Saudara-saudara, kisah ini memperlihatkan bagaimana kebencian yang tidak pernah dibereskan akan terus mengendap dan berakar dalam hati seseorang. Saudara, kebencian akan menenggelamkan semua kebaikan yang pernah ada. Kebencian akan menggerogoti damai dan sukacita. Kebencian akan merusak diri sendiri, relasi keluarga, sesama warga gereja, dan masyarakat. Kekasih-kekasih Kristus, langkah yang perlu dilakukan adalah mengampuni dan rela menerima. Ini adalah obat mujarab untuk mengalahkan penyakit kebencian. Sahabat Kristus, berdoalah agar kita dimampukan untuk mengampuni. Mintalah kekuatan, kasih dari Allah untuk mengampuni. Kasih dari Allah dapat mengalahkan kebencian. Mengampuni bukan kelemahan, melainkan tanda iman yang kokoh dengan meneladani Yesus yang sedikit pun tidak memendam kebencian ketika Yesus mengalami penyiksaan sebelum mati di kayu salib. Sahabat Kristus, mengalahkan kebencian dapat ditempuh hanya dengan mengundang Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Ketika Roh Kudus bekerja, kita bisa mengampuni dan meninggalkan kebencian itu. Mari terus berjuang untuk memenangkan kehidupan kita dengan meninggalkan dan mengalahkan kebencian, lalu hidup damai dengan sesama. Amin. Saudaraku, mari menghadap Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, jujur kami mengaku bahwa kami tak mampu untuk terus membangun relasi yang baik dengan sesama. Seringkali ada permusuhan, kebencian, dan karena itu kami mohon kuatkan kami Roh Kudus, agar yang kami buat adalah melakukan yang baik, menanggalkan kebencian dan berdamai. Biarlah dalam tuntunan-Mu Tuhan kami akan terus berjuang untuk melakukan tindakan yang benar, mengasihi Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus memampukan kami untuk mewujudkan firman-Mu. Kehidupan kami semua kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Keluarga kami kiranya terus Tuhan berkati, damai sejahtera-Mu kiranya selalu menjadi bagian yang indah dalam hidup keluarga kami, agar kami boleh hidup dengan sejahtera. Tuhan tahu anak-anak kami telah semester dan ada yang telah libur, ada yang terus berjuang untuk masuk dalam perguruan tinggi, ada juga yang telah lulus masuk dalam perguruan tinggi negeri. Berkati mereka semua Tuhan. Kasih-Mu kiranya bersama dengan anak-anak kami. Kasih-Mu juga menolong kami untuk bekerja dengan baik, dengan jujur, sehingga dalam pekerjaan kami selalu merasakan kemurahan dan berkat Tuhan. Engkau terus memberkati saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh, sembuhkan mereka. Untuk persoalan dalam hal komunikasi, dalam hal relasi dan sebagainya, Engkau kuatkan kami Tuhan, agar kami boleh menghadapi setiap pergumulan kami dalam tuntunan Tuhan. Jika kami bersukacita, sempurnakan sukacita kami. Peliharakan jemaat-Mu, peliharakan pelayan-pelayan-Mu, para majelis, pengurus OIG. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah untuk memerintah dengan bijaksana, untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, dan yakinkan kami masyarakat untuk terus mendukung pemerintah kami. Kami serahkan hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Biarlah Engkau menuntun kami ke tempat yang tenang dan teduh, memampukan kami melewati hari ini dalam damai dan sukacita-Mu. Dengarkan doa kami, kabulkan Tuhan.
Semua kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga saudara-saudara tetap semangat, tetap kuat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus sayang dan memberkatimu selalu. Haleluya.